Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton Dewa Peteng, kembali lagi di kanal yang selalu membawa kalian masuk ke dunia gelap yang penuh rahasia, bisik-bisik gaib, dan kisah-kisah yang tak pernah diceritakan terang-terangan. Malam ini, aku ajak kalian menyimak sebuah cerita tentang amarah seorang santri muda yang meledak setelah kedua orang tuanya dijadikan tumbal. Ini adalah awal dari kisah santri sakti mengamuk, orang tuanya dijadikan tumbal, bantai juragan dan jin pesugihan dengan brutal. Angin sore gondang legi bergerak pelan, membawa aroma tanah basah dari sawah yang baru ditinggal hujan. Di sisi barat desa, berdiri pondok pesantren Al-Mawa, tempat puluhan santri menimba ilmu, termasuk seorang santri muda bernama Raffi. Ia dikenal pendiam, tidak banyak bicara kecuali ketika diminta mengaji atau membantu ustadz merapikan musola. Namun di balik ketenangannya, Raffi menyimpan sesuatu yang jarang diketahui orang. Ia mempelajari ilmu hikmah tingkat lanjut dari almarhum kakeknya, ilmu yang membuatnya peka terhadap tanda-tanda gaib. Sore itu, sesuatu bergetar di dalam dadanya. Bukan rasa sakit, bukan pula firasat biasa, tetapi seperti dorongan panas yang menghentak dari ulu hati memaksa pikirannya untuk pulang. "Raffi, kamu pucat sekali," ujar Ustadz Karim ketika melihatnya duduk sendirian di serambi musola. Raffi hanya menunduk. "Ustadz, saya merasa ada sesuatu di rumah, seperti ada yang memanggil." "Memanggil? Suara siapa?" "Entah, tapi bukan manusia." Ustadz Karim terdiam. Ada kecemasan kecil di wajahnya, tapi ia tidak ingin menghalangi firasat santrinya itu. "Kalau kamu merasa harus pulang, pulanglah nak. Kadang hati lebih jujur daripada pikiran." Raffi mengangguk, mengambil tas kecilnya, lalu berjalan keluar pondok dengan langkah cepat. Langit sore meredup, seolah matahari enggan menatap apapun yang akan terjadi malam itu. Rumah keluarga Raffi berada di lereng Bantur, sekitar 1 jam perjalanan dari pondok. Ketika ia tiba di tepi tanah pekarangan rumahnya, raut wajahnya langsung berubah. Pintu rumah terbuka, satu lampu minyak di teras bergetar seperti diterpa hembusan nafas kasar. Ia memanggil pelan, "Ibu? Ayah?" Tak ada jawaban, hanya suara inserangga malam yang sambung-menyambung di antara pepohonan. Ia melangkah masuk. Setiap langkah terasa seperti menginjak sesuatu yang tidak terlihat. Udara di dalam rumah dingin, terlalu dingin untuk ukuran rumah kayu di daerah Malang Selatan yang biasanya lembab dan hangat. Di ruang tamu, ia berhenti. Sebuah simbol aneh tergores di kusen. Bentuknya seperti mata dengan ekor panjang menjuntai ke bawah. Garisnya berwarna coklat tua, terlalu pekat untuk sekedar tinta, dan terlalu amis untuk dianggap cat. "Apa ini?" bisiknya. Ia mendekat dan mencium sisanya. Bau tanah basah bercampur amis logam langsung menusuk hidungnya. Darah. Baru, belum mengering. "Bu? Ayah?" Suaranya kini bergetar. Ia berlari ke kamar orang tuanya. Tempat tidur berantakan, lemari terbuka dan pecahan kendi air berserakan di lantai. Namun bukan itu yang membuat lututnya melemas. Di sudut ruangan, terdapat tapak kaki besar. Bentuknya seperti kaki manusia tapi lebih panjang, dengan cekungan cakar di ujungnya. Jejak itu menekan lantai kayu hingga retak, lalu memanjang keluar menuju kebun sengon di belakang rumah. Ini bukan jejak hewan. Raffi mundur 1 langkah. Dan bukan manusia. Ia menatap jejak itu lama sekali. Lalu ia menunduk, menyentuh lantai, merasakan denyut halus seperti getaran jantung yang tidak berasal dari dirinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih. "Pulang, pulang, pulang." Suaranya seperti dihembuskan dari balik tembok, tidak jelas, namun penuh kesakitan. Raffi memicingkan mata. "Ibu? Itu suara ibu?" Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang menyeret daun-daun kering di halaman. Ia melangkah keluar, mengikuti jejak itu menuju kebun sengon yang gelap dan memanjang seperti lorong tanpa akhir.
Di antara batang-batang pohon yang menjulang, ada sensasi seperti sedang diawasi, bukan oleh satu makhluk, tapi banyak sekaligus. Semakin dalam ia melangkah, semakin pekat udara di sekitarnya. Sesekali terdengar suara ranting patah, tapi ketika Raffi menoleh, tidak ada apapun. Beberapa kali ia merasa seperti ada yang menyentuh bahunya, padahal ia sendirian. Di tengah kebun ia menemukan gubuk reot, tempat warga jarang berani mendekat. Gubuk itu dulu digunakan untuk menyimpan kayu, tetapi sekarang tampak seperti tempat ritual yang terlupakan. Ketika Raffi membuka pintunya, bau busuk langsung menerjang wajahnya. Di dalamnya terdapat potongan kain putih bergaris hitam, sesaji yang sudah membusuk, rambut manusia yang diikat dengan tali, dan sebuah batu pipih berukir simbol sama dengan di kusen rumahnya. Raffi menatapnya tanpa berkedip. Sebuah kesadaran menyambar pikirannya. Ini pesugihan, dan orang tuaku, mereka dijadikan tumbal. Dadanya terasa seperti diremas sesuatu, campuran antara marah, takut, dan hampa. Namun justru dari kehampaan itulah muncul percikan panas yang pernah ia rasakan tadi di pondok. Nafasnya berburuh. "Aku akan cari siapa yang melakukan ini," katanya. Suaranya rendah tapi penuh tekad. Di saat itulah, angin di dalam gubuk tiba-tiba berhenti. Semua suara menghilang. Lalu terdengar satu bisikan tepat di belakang telinga Raffi. "Kau terlambat." Raffi melonjak, membalik badan, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan. Kegelapan yang terasa hidup, berdenyut, dan mengintipnya dari setiap celah. Dengan Raffi berdiri sendirian di tengah gubuk yang menyimpan rahasia mengerikan tentang hilangnya kedua orang tuanya. Angin malam merayap pelan di sela-sela daun sengon, membawa aroma lembab yang menusuk hidung. Raffi berdiri mematung di depan gubuk tua itu, mencoba menenangkan diri setelah bisikan gaib barusan menghantam jantungnya seperti palu. Namun semakin ia memaksa untuk tenang, semakin jelas firasat itu. Orang tuanya tidak diculik manusia biasa. Raffi menarik napas panjang, lalu melangkah lagi ke dalam gubuk. Ia menyentuh batu pipih yang dipenuhi ukiran simbol pesugihan. Rasanya dingin, namun seperti berdenyut hidup, seolah ada sesuatu yang masih terikat di dalamnya. "Ini bukan simbol sembarangan," gumamnya. "Siapapun yang memakai ini sudah menggadaikan jiwanya." Ia menunduk. Di bawah batu itu ada sesuatu yang nyaris tak terlihat. Selembar kertas kecil yang terselip, tertekuk oleh tanah lembab. Raffi mengambilnya perlahan. Wafak itu ditulis dengan tinta merah dan aroma logam yang sama seperti darah di kusen rumahnya. Tulisan kecil di ujungnya membuat Raffi langsung menegang. Kramat B. Kambang. Tulisan singkat itu seperti petir yang membelah malam. Ki Kramat, bisiknya. Nama yang hanya ia dengar dari cerita para nelayan ketika ia masih kecil. Dukun pesugihan yang tinggal dekat pesisir Balai Kambang, terkenal dengan ritual Laut Selatan dan tumbal manusia yang tak pernah kembali. Jarang ada orang berani menyebut nama itu dengan suara lantang. Dan kini wafak bertandanya ada di gubuk belakang rumahnya. Raffi mengekapkan tangan. "Jadi ini semua ulahmu?" Tiba-tiba, dari balik gubuk terdengar suara kain terseret. Raffi memutar tubuhnya cepat, menajamkan pendengarannya. Kres, kres. Ada sesuatu, tapi bukan manusia. Langkahnya berat dan tidak teratur, seperti sesuatu yang merayap dengan tubuh terlalu panjang. Raffi menunduk, memutuskan untuk keluar sebelum dikepung. Namun tepat ketika ia melangkah, sebuah suara lirih lagi terdengar, lebih jelas, lebih dekat. "Raffi, pulanglah." Suara itu mirip suara ibunya, membuat seluruh tubuhnya merinding.
Ia memejamkan mata menahan napas. "Bu, ibu ada di mana? Tolong jawab." Tidak ada balasan, hanya bisikan samar yang menghilang tertelan angin. Raffi keluar dari gubuk dan mengikuti tapak kaki besar yang tadi ia lihat. Jejak itu memanjang ke arah hutan kecil di belakang kebun sengon, namun kemudian hilang di tanah yang lebih keras. Ia memeriksa sekitar dengan teliti. Di satu titik, matanya menangkap bercak cairan kecil di rumput, warna hitam pekat seperti darah yang membusuk. Ini masih segar, artinya makhluk itu baru lewat. Raffi menelusuri bercak itu hingga mencapai batas kebun. Di sana ia menemukan sesuatu yang membuat otot rahangnya menegang. Sepotong kain sarung yang biasa dipakai ayahnya. Kotor, tercampur tanah, dan ada sobekan besar seperti dicakar. Dadanya terasa kosong sesaat. Raffi menggenggam kain itu, lalu berdiri tegak. Tidak ada lagi rasa takut. Yang tersisa hanya satu hal, tekad yang mengeras seperti batu. "Ayah, ibu, aku akan menemukan kalian," ucapnya pelan tapi tegas. "Demi Allah, aku tidak akan mundur." Keesokan harinya Raffi berkonsultasi dengan dua warga yang tinggal dekat kebun sengon. Pak Wito, seorang penjaga kebun, dan Bu Sarini, penjual jamu yang sering lewat daerah itu. "Raffi, kamu pulang?" tanya Bu Sarini terkejut ketika melihatnya datang dengan mata merah dan wajah gelisah. "Ada yang saya cari, Bu. 2 hari ini ibu atau ayah saya terlihat." Bu Sarini langsung menutup mulutnya rapat. Tatapannya berubah takut. Pak Wito yang berdiri di dekatnya meneguk ludah. "Nak, semalam kami dengar suara aneh dari arah rumahmu. Yang teriak-teriak bukan suara manusia." Raffi mendekat. "Suara seperti apa, Pak?" Pak Wito memandang kanan kiri, memastikan tidak ada warga lain yang mendengar. Kayak suara perut makhluk besar, kadang kayak orang nangis tapi berat. Lalu kami lihat bayangan panjang lewat kebun menuju arah barat. "Bayangan apa?" "Besar, lebih besar dari orang," sahut Bu Sarini sambil memegang dadanya. "Dan saya lihat seperti ada sesuatu yang diseret." Kata itu, diseret, menusuk hati Raffi sampai ke dasar. Ia menghela napas panjang. "Bu, Pak, ada yang tahu tentang Ki Kramat di Balai Kambang?" Keduanya langsung pucat. Pak Wito mundur selangkah. "Nah, jangan sebut nama itu sembarangan. Kami yang sudah tua saja takut." Raffi tak bergerak. "Saya tanya karena wafak bertanda namanya ada di gubuk dekat rumah saya." Kini Bu Sarini yang menjerit kecil. "Ya Allah, nak, itu gubuk jangan dimasuki. Itu tempat pesugihan lama. Sudah lama tidak dipakai, tapi katanya jin-jinnya masih berkeliaran." Raffi menggeleng. "Saya sudah masuk, dan saya akan pergi ke Balai Kambang." Pak Wito menahan bahunya. "Kamu sendirian. Itu tempat bukan buat manusia biasa. Banyak orang hilang, tidak kembali." Raffi menatap mata Pak Wito dengan wajah yang lebih tegar dari sebelumnya. "Saya bukan manusia biasa, Pak." Ucapan itu membuat keduanya terpaku. Ada sesuatu di mata Raffi yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Campuran antara luka dan kekuatan yang tersembunyi. Sore harinya, Raffi kembali menelusuri kebun sengon. Kali ini ia mengikuti jejak yang lebih halus. Daun yang terlipat, ranting patah, dan aroma busuk yang menempel di udara. Jejak itu menuntunnya ke sebuah tanah lembab yang lebih dalam dari kebun biasa, sebuah titik di mana rumput tak tumbuh dan udara terasa berat. Di sana, ia melihat sebuah tumpukan sesaji baru, pisang kepok, kelapa, kemenyan, dan semangkuk darah segar. "Ini ritual kedua," gumamnya. Makhluk itu belum puas. Ia mendekat untuk memeriksa, tapi tiba-tiba tanah di depan sesaji bergerak sedikit, seperti ada yang menggeliat dari bawah tanah. Raffi mundur, napasnya tercekat. Lalu terdengar suara, sangat pelan tapi jelas. "Tolong,
Tolong!" Raffi membeku. Suara itu bukan dari atas. Suara itu dari dalam tanah. Dengan cepat ia menggali tanah menggunakan kedua tangannya. Tapi setelah beberapa detik, ia merasa ada sesuatu yang licin menyembul. Ia menariknya dan menemukan jimat hitam yang masih basah, seolah baru dikeluarkan dari perut makhluk. Ketika ia menyentuhnya, jimat itu langsung berdenyut keras. Mung, mung, mung. Jantungnya bergetar. Lalu suara berat menggema dari arah pepohonan. "Kembalikan, itu milik kami." Pohon sengon bergoyang meski angin tidak bertiup. Udara di sekitar Raffi seolah menutup seperti seseorang menahan napas. Raffi menelan ludah, menatap kegelapan. "Kalau kau ingin jimat ini," ia menggenggam tangan, "keluarlah." Tidak ada jawaban, hanya suara geraman rendah dan amis yang semakin kuat, bau yang sama seperti di rumahnya. Raffi sadar makhluk itu masih mengawasinya dan ia tak bisa kembali ke pondok sebelum mengungkap semuanya. Ia menatap jimat itu sekali lagi. Di sudutnya ada tulisan kecil yang baru terlihat jelas. Wijaya. Raffi tersentak. "Juragan Wijaya," bisiknya. Nama itu, pemilik industri kayu kaya mendadak digondang legi, tiba-tiba masuk ke dalam lingkaran misteri ini. Orang kaya itu terlibat. Raffi menggenggam jimat erat-erat, matanya mengeras. "Baik, juragan, kalau kau bagian dari ini, aku akan menemukanmu." Di antara pepohonan yang menghitam, terdengar suara tawa rendah. Gelap, berlendir, seperti tawa makhluk yang puas melihat manusia putus asa. Raffi melangkah keluar dari kebun membawa jimat itu di tangannya. Ia tidak lagi santri pendiam dari pondok Al-Mawa. Kini ia adalah seorang anak yang orang tuanya direnggut oleh keserakahan manusia dan jin. Dan malam ini, awal dari perburuan panjangnya mulai. Malam menjelang cepat digondang legi. Udara berubah lembab seperti menyimpan sesuatu yang ingin disampaikan, namun tertahan. Seolah seluruh desa tahu bahwa ada rahasia kelam yang mulai terkuak. Raffi berjalan menyusuri jalan tanah menuju pusat desa, sambil menggenggam jimat hitam bertuliskan Wijaya. Bukti pertama yang mengaitkan hilangnya orang tuanya dengan seseorang yang selama ini dihormati banyak warga. Juragan Wijaya, pemilik industri kayu terbesar di wilayah itu. Kaya, dihormati, dan disegani, atau mungkin ditakuti. Tetapi kekayaan yang datang terlalu cepat selalu menyimpan bau busuk. Dan kini, busuknya merembas ke hidup Raffi. Saat Raffi tiba di area bengkel kayu milik Juragan Wijaya, suasana tampak sepi. Biasanya tempat itu belum pernah sunyi sebelum jam 9 malam, karena pekerja sering lembur. Tapi hari ini, gerbang tertutup, lampu-lampu dipadamkan, dan hanya suara mesin tua di belakang gedung yang sesekali berdecit seperti dikerjakan makhluk tak terlihat. Raffi mengintip dari celah dinding seng yang sedikit terbuka. Di balik kegelapan itu, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Juragan Wijaya berdiri di tengah ruangan kosong, berbicara sendirian. Tapi bukan sendirian. Ada bayangan lain yang berdiri tegak di depannya. Bayangan setinggi 2 meter, ramping namun berkepala besar, dan bergerak seperti asap yang mencoba memadat. Raffi menahan napas. Dari balik seng terdengar suara bergetar. "Jangan dekati rumahku lagi. Kita sudah sepakat. Tumbal terakhir itu sudah kuberikan." Bayangan itu mengeluarkan suara rendah seperti uap panas yang keluar dari dinding besi. Lalu terdengar bisikan yang menggema pelan. "Tidak, cukup." Juragan mundur 1 langkah. "Apa maksudmu?
Aku sudah serahkan pasangan tua itu. Bukankah itu yang kamu minta? Raffi menggertakkan gigi hingga rahangnya terasa sakit. Pasangan tua itu. Tidak perlu ditanya lagi siapa yang dimaksud juragan. Dadanya terasa panas, marah, tapi ia menahan diri. Belum waktunya masuk. Bayangan itu melangkah maju. Tubuhnya mulai membentuk wujud samar. Kulit licin seperti sisik basah, leher panjang dan mata putih tanpa kelopak. Tumbal gagal. Jiwanya tidak utuh. Bayangan itu menggeram. Harus ada ganti. Juragan goyah, wajahnya pucat. Tidak, aku tidak mau lagi membunuh. Aku sudah hampir bangkrut waktu itu. Sekarang aku sudah punya semuanya. Lepaskan aku dari perjanjian ini. Bayangan itu memanjang, seolah menelan cahaya sekitar. Jika kau tidak memberi, kami mengambil sendiri. Juragan jatuh terduduk memegangi kepala. Tidak, jangan lagi, jangan lagi. Raffi memejamkan mata sejenak. Kini semuanya jelas. Pesugihan juragan tidak diterima sempurna. Makhluk itu menuntut tumbal baru dan orang tuanya menjadi korban. Tiba-tiba, bayangan itu berhenti. Kepalanya menoleh ke arah celah seng tempat Raffi bersembunyi. Raffi membeku. Bayangan itu mengendus udara, lalu tersenyum lebar dengan mulut yang memanjang aneh. Ada saksi. Raffi langsung mundur, tetapi bayangan itu bergerak lebih cepat, berputar menjadi asap pekat dan menyerbu ke arah seng. Seng bergetar keras seperti dihantam benda berat. Raffi melompat ke samping tepat sebelum seng itu tercabik seperti kertas basah. Dari celah yang terbukanya, bayangan itu menatap dengan mata kosong penuh kebencian. Kau bau cahaya. Raffi berdiri tegap, tubuhnya memanas. Di dadanya, wirid yang dulu diajarkan kakeknya mulai bergemuruh. Kalau kau ingin aku, ujar Raffi pelan, sini. Jangan sembunyi di balik manusia. Bayangan itu menggeram, namun sebelum ia menyerang, juragan memekik. Jangan dekat-dekat dengannya. Bocah itu bukan bocah biasa. Dia punya darah. Bayangan itu berbalik menghantam juragan hingga tubuhnya terpental mengenai tumpukan kayu. Raffi menatap juragan tajam. Kau tahu siapa aku? Juragan terbatuk keras, darah keluar dari mulutnya. Aku tahu. Dari dulu, keluarga kalian punya penjaga, ilmu yang tidak boleh disentuh orang biasa. Raffi makin gelap wajahnya. Kalau kau tahu, kenapa orang tuaku tidak terlindungi? Juragan terdiam, lalu menunduk gemetar. Karena aku memaksa Ki Kramat memutus perlindungan mereka agar tumbal mudah diambil. Raffi mematung. Kata memutus perlindungan langsung menusuk jantungnya. Perlindungan yang seharusnya diwariskan turun-temurun itu dihancurkan oleh seorang manusia serakah. Amarah naik seperti gelombang panas. Jadi semua ini ulahmu. Raffi melangkah maju. Aku akan... Tiba-tiba bayangan itu melesat menghadang. Tubuhnya berubah menyerupai ular panjang dengan tangan-tangan kecil di sepanjang sisinya. Dia milik kami, bukan milikmu. Makhluk itu menyerang dengan mulut terbuka, memperlihatkan gigi-gigi bergerigi seperti belati. Raffi berbisik pelan, Bismillah. Tangannya mengangkat. Cahaya kuning pucat keluar dari pori-porinya, membentuk lingkaran kecil di depan dada. Ketika makhluk itu menerjang, cahaya itu meledak seperti tameng yang menahan serangan.
Makhluk itu menjerit, tubuh asapnya terseret ke belakang. Juragan ternganga. Kau, apa sebenarnya yang kau pelajari? Itu bukan urusanmu. Urusan kita cuma satu. Juragan menelan ludah. Apa? Kau yang memulai semuanya, dan kau akan memberiku satu nama lagi. Juragan tersengal, ketakutan. Nama apa? Di mana Ki Kramat memanggil makhluk itu? Suasana hening sejenak. Bahkan makhluk pesugihan yang tadi mengamuk kini terdiam, seolah menunggu jawaban. Juragan menggeleng. Aku tidak bisa bilang. Raffi mengepalkan tangan, cahaya berdesir dari bawah kulitnya. Jawab, bisiknya dingin. Juragan menangis keras, akhirnya menjerit. Balai Kambang, gua karang di bawah tebing, Ki Kramat ritual di sana. Raffi terbenti. Sekali lagi, Balai Kambang, pesisir laut selatan, tempat sebagian warga tidak berani lewat bahkan di siang hari. Makhluk itu mendesis ribuan suara dari dalam tubuh asapnya. Tidak boleh, dia tidak boleh tahu. Raffi menatap makhluk itu dengan sorot membara. Kalian membuat aku tahu. Makhluk itu mengaum, tubuhnya melebar ingin menyerang sekali lagi. Namun kali ini cahaya dari tubuh Raffi jauh lebih terang, membentuk pusaran kecil yang meledak tanpa suara. Asap makhluk itu terbelah dan memudar, melarut ke udara dengan jeritan panjang. Raffi berdiri tegak, tubuhnya bergetar menahan sisa energi. Dia menatap juragan yang merangkak pergi sambil menangis. Ini belum selesai, ujar Raffi datar. Kau akan menghadapi balasannya, tapi bukan malam ini. Juragan menoleh dengan wajah penuh ketakutan. Mau kemana kau? Raffi menatap ke arah selatan, ke arah di mana laut Balai Kambang berada. Menemui Ki Kramat. Dia berkata pelan namun tegas, dan memutus akar pesugihan ini sampai habis. Juragan menjerit, "Jangan pergi! Dia bukan manusia. Kau tidak tahu apa yang dia..." Raffi sudah melangkah pergi. Dalam kegelapan malam gondang legi, satu hal akhirnya jelas. Perang baru saja dimulai, dan musuh berikutnya jauh lebih berbahaya daripada juragan atau bayangan hitam tadi. Malam itu, angin dari arah Bukit Tengger berhembus dingin seperti napas makhluk yang baru bangun dari tidur panjangnya. Langit mendung, tapi bintang-bintang samar masih berjejalan di sela-sela awan tipis. Arga berjalan sendirian melewati jalanan berbatu menuju pemakaman tua di belakang hutan Kemang Arum. Tempat terakhir orang tuanya dikubur. Langkah kakinya berat, bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena jiwanya seperti menarik beban yang bukan lagi miliknya. Setiap napas terdengar patah-patah, dan setiap detik terasa seperti dorongan menuju sesuatu yang ia belum siap hadapi. Namun ia tetap berjalan, karena malam ini ia harus tahu kebenaran. Ketika Arga tiba di batas pemakaman, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya langsung berdiri. Biang lala kunang-kunang biasanya memenuhi area itu. Namun malam itu, tak seekor pun terlihat. Seolah seluruh alam menjauh. Suasana pucat, sunyi, dan dingin. Arga berdiri di depan gapura pemakaman yang catnya mengelupas. Ia menelan ludah. Ayah, ibu, gumamnya lirih. Kalau benar kalian diperlakukan seperti itu, aku mohon beri aku petunjuk. Daun-daun bambu bergesekan seperti suara bisikan yang terlalu halus untuk dimengerti. Arga melangkah masuk. Ia menuju dua makam bersebelahan, milik Ahyar dan ibunya. Namun ketika cahaya lampu kecil dari ponselnya menyentuh permukaan nisan itu, jantungnya mencelos. Makam keduanya mengalami retakan memanjang seperti tanah yang tersobek dari dalam. Batu nisannya miring,
Tanahnya menggembung, dan di beberapa bagian seperti habis digali lalu ditutup kembali dengan terburu-buru. Arga gemetar. Siapa yang berani melakukan ini? Bisiknya serak. Tiba-tiba, krek! Tanah di atas makam ibunya bergerak sedikit, seperti sesuatu menekan dari bawah. Arga mundur 2 langkah. Tidak, ini tidak mungkin, desisnya. Namun gerakan itu nyata, terlalu nyata. Saat Arga ingin mendekat, matanya menangkap sesuatu di pojok pemakaman, di antara deretan makam yang lebih tua. Ada sosok membungkuk, berpakaian lusuh, rambut acak, tubuh kurus seperti tinggal tulang, seperti orang yang sudah lama tak melihat matahari. Sosok itu sedang bersujud menghadap makam yang sudah tertutup lumut. Arga menajamkan pandangan. Ketika angin menggeser rambut sosok itu, ia melihat wajahnya. Dukun Merta, orang yang tadi siang mencoba menahannya agar tidak mencari masalah. Arga terperangah. "Pak Merta, apa yang Anda lakukan di sini?" Dukun tua itu tak langsung menoleh. Bahunya naik turun seperti menahan tangis. "Aku terlambat, Nak. Aku sudah coba menghentikan mereka, tapi pesugihan juragan itu terlalu kuat. Aku kalah." Arga menegang. "Ayah dan ibu saya benar dijadikan tumbal. Katakan." Pak Merta mengangkat kepalanya pelan. Matanya sembab. Bukan mata orang jahat, tapi mata seseorang yang menanggung dosa karena gagal mencegah bencana. "Mereka tidak mati wajar, Arga." Suaranya pecah. "Keduanya dibunuh lewat ritual yang tak seharusnya dilakukan manusia." Arga merasakan tubuhnya tersengat dingin, seperti ditusuk jarum es. Pak Merta melanjutkan, "Dan yang mengambil nyawa mereka bukan hanya manusia." Tiba-tiba, angin memutari area makam seperti pusaran kecil. Dedaunan berputar, bau anyir melintas cepat. Arga merinding. Pak Merta mendongak panik. "Mereka mendengarmu, Arga. Arwah orang tuamu tidak tenang." Dari retakan makam ayahnya, muncul asap tipis, putih pucat, berputar pelan seperti uap dingin. Lalu, suara tangis. Pelan, serak, sedih. Tangis yang seperti keluar dari tenggorokan seseorang yang menahan sakit saat ajal menjemput. Arga terpaku, matanya panas. "Ibu!" bisiknya tak sadar. Sosok asap itu naik sedikit, membentuk siluet tubuh perempuan dengan rambut panjang tergerai. Arga merisak, lututnya hampir jatuh. Namun, Pak Merta memegang bahunya dengan keras. "Jangan mendekat. Arwah yang disiksa tak bisa langsung mengenal keluarganya. Kau bisa terseret ke alam mereka." Asap itu mengerang lirih, seperti minta tolong. Arga menggigit bibir sampai terasa darah. "Aku akan menolong kalian. Aku janji." Asap itu bergetar pelan, seperti bereaksi. Namun sebelum Arga sempat bicara lagi, tanah di makam ayahnya meledak sedikit, menyemburkan tanah ke udara. Arga terlompat mundur. Angin malam dari arah hutan kembang arum masih berhembus dingin ketika Arga dan Pak Merta berhenti di sebuah pendopo tua di tepi desa. Tempat itu berada di bawah pohon beringin besar, dengan genteng berlumut dan tiang kayu yang mulai digerogoti usia. Nafas keduanya masih memburu akibat pelarian dari makhluk pesugihan yang tadi muncul dari makam ayah Arga. Pak Merta menyandarkan tubuhnya pada salah satu tiang, berusaha menenangkan nafas. Sementara Arga berdiri diam, tangan mengepal hingga buku jarinya memutih. Tatapannya kosong, namun penuh bara. "Arga," suara Pak Merta pelan, penuh kehati-hatian. "Apa yang kau lihat di pemakaman bukan hal yang bisa kau hadapi begitu saja. Jin pesugihan itu penjaga. Jika ia muncul, berarti juragan yang kau curigai sudah melakukan ritual tingkat tinggi." Arga tidak menoleh. Siapapun dia harus bertanggung jawab. Suaranya rendah,
tapi ada getaran amarah yang sulit disembunyikan. Pak Merta menggeleng. Kau bukan hanya berhadapan dengan manusia. Kau menghadapi kontrak, ikatan darah, dan makhluk itu tidak akan berhenti sebelum semua urusan juragan itu selesai. Arga menatap tanah. Justru itu, urusan mereka belum selesai denganku. Pak Merta berjalan mendekati Arga. Aku tahu tentang dirimu, nak. Tentang apa yang gurumu ajarkan diam-diam. Tentang apa yang kau simpan di dalam tubuhmu sejak kecil. Arga mengangkat kepala, sedikit terkejut. Pak, Anda tahu? Santri yang tidak biasa akan selalu meninggalkan jejak. Jawab Pak Merta sambil tersenyum getir. Dulu, aku pernah belajar pada guru yang sama. Namun aku berhenti, karena ilmunya terlalu berat untukku. Arga menunduk. Tangan kirinya bergerak perlahan ke dada. Di bawah kulit dadanya, ia bisa merasakan denyut titik energi yang dulu disegel oleh gurunya, Kiai Kasan. Ilmu itu sudah lama tidak kegunakan, gumam Arga. Pak Merta menatapnya lurus. Dan itu akan segera menjadi masalah. Arga mengernyit. Maksud Anda? Pak Merta mendekat, berbicara lebih pelan. Ilmu yang disegel tidak mati. Ia tetap tumbuh, tapi tanpa bimbingan, ia bisa pecah sewaktu-waktu. Dan tadi, di pemakaman, aku melihat cahaya di belakang punggungmu, Arga. Cahaya yang hanya muncul ketika santri itu berada di ambang murka. Arga terdiam. Pak Merta melanjutkan, kemarahanmu membuka segel itu sedikit. Jika kau memaksanya, kau bisa kehilangan diri sendiri. Ilmu itu kuat, tapi tidak stabil tanpa guru. Untuk pertama kalinya malam itu, Arga tampak ragu. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Sebelum Pak Merta menjawab, suara langkah dari arah jalan berbatu terdengar jelas. Mereka berdua menoleh. Seorang pria bertubuh besar, berkulit gelap, mengenakan pakaian serba hitam, muncul dari balik rumpun bambu. Tangannya memegang tongkat kayu yang ujungnya dibungkus kain merah. Wajahnya keras, rahangnya tegas, namun matanya dipenuhi keserakahan. Pak Merta langsung pucat. Prangga. Arga memperhatikan lelaki itu. Siapa dia? Pak Merta bergumam liris. Orang kepercayaan Juragan Bayu, sekaligus tangan kanan dalam ritual pesugihan mereka. Prangga berhenti beberapa meter dari mereka, lalu tertawa pelan. Aku sudah mengawasimu sejak pemakaman, Ger Arga. Kau membuat banyak masalah malam ini. Makhluk penjaga hampir menghancurkanmu. Tapi tampaknya kau punya sesuatu yang tak dimiliki manusia biasa. Arga maju selangkah. Kau yang menggali makam orang tuaku? Tentu, itu bagian dari ritual. Tumbal tidak boleh dibiarkan tenang. Arwah mereka harus tetap tersiksa agar Juragan Bayu dapat perlindungan penuh. Nafas Arga bergetar. Kau bangsat. Namun Prangga mengangkat tongkatnya. Dan kau akan menjadi tumbal berikutnya. Semua yang mengganggu ritual harus hilang. Prangga melompat maju. Tongkat merahnya menyapu udara dengan kecepatan tak wajar. Pak Merta mendorong Arga. Awas! Tongkat itu menghantam tanah, menciptakan retakan kecil memanjang seperti kilatan petir. Arga terlempar beberapa langkah tapi cepat bangkit. Prangga mengayunkan tongkatnya lagi. Arga menghindar meski gerakannya tidak secepat yang dia inginkan. Tongkat itu menyambar udara, tapi energi panas menyebar seperti gelombang. Pak Merta melantungkan doa pendek dan meniup telapak tangannya. Ia menepuk tanah. Tanah di bawah kaki Prangga bergoncang, membuatnya kehilangan keseimbangan sejenak. Itu saja yang bisa kulakukan, desah Pak Merta. Ilmuku sudah banyak berkarat. Arga menatap Prangga yang mulai bangkit. Kemarahannya naik lagi. Tubuhnya mulai terasa panas. Dada kirinya berdenyut keras, seolah-olah ada pintu yang menunggu untuk dibuka. Aku tidak bisa lagi lari darinya. Gumam Arga pelan.
Bapak, izinkan aku membalas. Perangga berdiri sambil menyeringai. Ilmu santri. Aku sudah makan banyak santri sok suci sebelum ini. Arga menatapnya tanpa berkedip. Aku bukan santri yang kau kenal. Lalu, di dada Arga, tepat di atas jantung, cahaya merah keemasan muncul samar. Cahaya itu berdenyut seperti detak kedua, kemudian meluas ke pundaknya, mengalir ke kedua tangannya. Perangga tertegun. Apa itu? Arga menutup mata. Desis angin berubah menjadi dengungan aneh. Dengungan yang hanya muncul ketika ilmu laduni terbuka. Pak Merta memekik pelan. Arga, jangan buka terlalu banyak, kau belum siap. Tapi segelnya sudah retak. Tubuh Arga terasa ringan, pikirannya jernih, namun amarahnya terfokus seperti mata panah. Ketika ia membuka mata, sorot matanya berbeda. Lebih tajam, lebih dalam, lebih asing. Perangga, ujar Arga pelan. Aku beri kau kesempatan terakhir. Katakan padaku siapa dalam semua ini dan bagaimana orang tuaku dibunuh. Perangga tertawa keras. Kalau begitu, mati saja kau. Ia menyerbu. Perangga mengayunkan tongkatnya dengan serangan bertenaga jin pesugihan, udara menggetar, tanah pecah. Arga hanya mengangkat tangan. Dan entah bagaimana, tongkat itu terhenti di tengah udara, seolah menabrak dinding tak terlihat. Perangga terkejut. Apa? Arga menatapnya dingin. Giliran saya. Arga mendorong tangan ke depan pelan. Perangga terpental sejauh 5 meter hingga menghantam pohon randu besar. Pak Merta memegangi mulut, tak percaya. Segel itu membuka 3 lapis sekaligus. Namun sesuatu yang lain terjadi. Arga memegangi dadanya dengan wajah tegang. Cahaya itu bukan hanya kekuatan. Ia seperti sedang memaksa keluar, menuntut lebih. Seolah ada bagian dari dirinya yang ingin mengambil alih. Perangga berdiri lagi, sempoyongan tapi tetap marah. Kau bukan manusia. Arga tidak menjawab. Ia maju cepat, memukul dada Perangga 1 kali. Hanya 1. Tapi Perangga langsung jatuh tersunggung. Wajahnya memucat seperti kehilangan darah. Ia merangkak mundur, ketakutan. Ku beritahu. Suaranya gemetar. Orang tuamu dijadikan tumbal oleh Juragan Bayu dengan ritual pembalikan, bukan sekadar pesugihan biasa. Mereka dipanggil hidup-hidup sebelum dibunuh. Arga gemetar menahan amarah. Lalu ada yang memakan arwah mereka. Makhluk itu bukan hanya penjaga. Arga menunduk mendekat. Siapa? Perangga menatap Arga dengan mata ketakutan maksimal. Sosok itu tinggal di rumah belakang gudang milik juragan yang dianggap semua orang kosong, tapi sebenarnya itu tempat ritual. Krak! Kepala Perangga berputar ke arah berlawanan. Bukan karena Arga, tapi karena sesuatu yang tak terlihat mematahkan lehernya dari jauh. Tubuhnya jatuh tanpa suara. Pak Merta menjerit kecil. Makhluk itu memutuskan hubungan dengan bawahannya. Arga, kita harus pergi. Dia pasti sudah mengawasimu. Namun Arga tidak bergerak. Ia menatap tubuh Perangga yang tak bernyawa, lalu menatap cakrawala malam. Suaranya pelan, tapi penuh kemarahan yang matang. Aku akan datang untukmu, Juragan Bayu. Cahaya di dadanya meredup, tapi segelnya kini sudah tak mungkin utuh lagi. Dan malam itu, Arga resmi memasuki tahap yang tak bisa ia tinggalkan. Tahap di mana seorang santri bertransformasi menjadi pemburu. Pagi belum sepenuhnya datang ketika Arga dan Pak Merta tiba di rumah panggung sederhana milik dukun tua itu di pinggir desa Kembangarum. Udara masih lembab, sisa embun melekat di daun, dan suara jangkrik belum benar-benar berhenti. Semalaman Arga tidak tidur.
Ia duduk bersila di lantai bambu, memelototi titik cahaya samar di dadanya yang terkadang muncul lalu meredup. Ia terus memikirkan satu hal, rumah belakang gudang milik Juragan Bayu, tempat ritual dilakukan, tempat tumbal dipanggil hidup-hidup, tempat makhluk pesugihan meminum arwah orang tuanya. Arga tidak bisa menunggu lebih lama. Pak Merta yang sejak subuh menyiapkan ramuan pelindung berjalan mendekat sambil membawa mangkuk tanah liat. "Arga," katanya hati-hati, "sebelum kau ke sana, ada sesuatu yang harus kau ketahui." Arga mengangkat wajah. "Apalagi yang belum saya tahu, Pak?" Pak Merta duduk, wajahnya tegang. Ritual yang dipakai Juragan Bayu bukan ritual pesugihan biasa. Ia memakai pintu murka. Arga mengernyit. "Apa itu?" "Pintu yang memanggil arwah korban sebelum mereka mati. Dengan itu, arwah korban tidak punya kesempatan kembali ke sisi Tuan. Mereka akan terikat dan disiksa sampai kontrak juragan itu selesai." Arga menunduk. "Jadi, ayah dan ibu saya tidak berjalan ke alamnya," kata Pak Merta pelan. "Mereka ditahan." Arga menggenggam celana, jemarinya bergetar. Bagaimana cara membebaskan mereka? Pak Merta menarik napas panjang dengan menghancurkan akar ritualnya. Akar ritual itu selalu berada di tempat pertama kali jin pesugihan dipanggil. Rumah belakang gudang, gumam Arga. Pak Merta mengangguk. Tapi hati-hati, pintu murka biasanya dijaga oleh makhluk tingkat tinggi yang bahkan jin biasa takut. Arga berdiri perlahan. "Saya tidak takut pada mereka, Pak." Pak Merta menatap Arga lama. "Aku tahu, justru itu yang membuatku khawatir." Siang mulai merangkak ketika Arga dan Pak Merta menyusuri pematang sawah menuju kawasan gudang besar di ujung desa. Gudang itu dikelilingi tembok tinggi dengan kawat berduri di bagian atas. Namun di belakangnya, tempat yang jarang dilewati orang, ada sebuah rumah kayu tua yang sudah sebagian rubuh. Dari jauhan, rumah itu terlihat biasa saja. Tapi semakin dekat, suasananya berubah mencekam. Burung-burung enggan terbang melewati atasnya. Rumput di sekeliling rumah seperti layu, dan ada aroma besi karat bercampur anyir yang menusuk halus di udara. Arga menatap rumah itu seperti menatap wajah iblis. Pak Merta mengerutkan kening. "Sudah lama aku menghindari tempat ini. Tapi kini aku tahu, aku terlalu pengecut." Arga menoleh. "Tidak, Pak. Anda menyelamatkan saya berkali-kali." Pak Merta tersenyum kecil, tapi tatapannya penuh sedih. Mereka maju perlahan. Saat mereka berada 3 meter dari rumah itu, sesuatu berubah. Rumah itu seperti bernapas. Papan kayunya mengembang dan mengempis pelan, seolah mengikuti napas besar makhluk di dalamnya. Di antara celah papan, tampak asap coklat tipis merembes keluar. Arga memincingkan mata. Ini bukan rumah biasa. Pak Merta mengangguk cepat. Ritual tingkat tinggi bisa mengubah tempat menjadi tubuh makhluk gaib. Arga mendekat perlahan. Ketika ia menyentuh dinding kayu rumah itu, kayu itu terasa hangat, seperti kulit makhluk hidup. Pak Merta mundur 2 langkah. "Arga, kau yakin mau masuk?" Arga menjawab sambil menatap lurus ke pintu yang setengah terbuka. "Orang tua saya disiksa di dalam sana. Kalau saya tidak masuk, siapa lagi?" Pak Merta terdiam. Akhirnya ia menjawab, "Kalau begitu, aku akan masuk bersamamu." Arga menggeleng pelan. "Tidak. Anda sudah banyak membantu. Saya tidak mau Anda mati."
Pak Merta menatap Arga lama, lalu tersenyum getir. Kalau kau mati duluan, siapa yang akan membalas dendamnya? Arga ingin membantah, tapi pintu rumah itu tiba-tiba berderit pelan. Pintu membuka sendiri. Di dalamnya gelap. Dan dari dalam gelap itu terdengar suara pelan, serak, namun sangat jelas. Arga. Arga langsung memucat. Itu suara ibu. Pak Merta menelan ludah keras. Itu bukan ibumu, Arga. Itu tiruan untuk memanggilmu masuk. Namun Arga sudah melangkah. Begitu melangkah masuk, suasana berubah drastis. Udara dingin seperti di dasar sumur. Lantai kayu kuno itu menjerit setiap kali diinjak. Dinding-dindingnya dipenuhi simbol-simbol kuno Jawa yang sudah dikotori darah ayam hitam. Pak Merta menyalakan lampu minyak kecil. Cahayanya menyentuh sesuatu di lantai. Arga menunduk. Di lantai terdapat garis melingkar lebar dengan simbol-simbol rumit di dalamnya. Di tengah lingkaran itu ada wadah tanah liat berisi cairan hitam pekat. Pak Merta menghela napas. Ini wadah inti ritual, tempat jin pesugihan diberi makan. Arga merasakan titik cahaya di dadanya berdenyut keras, seperti bereaksi pada sesuatu. Pak Merta menatap Arga khawatir. Cahayamu keluar lagi. Arga memegangi dadanya. Saya tidak bisa menahannya. Tiba-tiba, dari ruangan sebelah terdengar suara langkah kaki menyeret. Kaki manusia, tapi berat, seperti ditarik paksa. Arga dan Pak Merta saling menatap. Ada yang lain di sini, bisik Pak Merta. Arga maju pelan menuju sumber suara itu. Pintu ruangan itu terbuka pelan dengan suara krek. Cahaya lampu minyak masuk sedikit demi sedikit, lalu menyorot sesuatu yang membuat Arga membeku. Di dalam ruangan itu ada sosok setinggi 2 meter, kurus, kulit pucat kehijauan, tulang menonjol, rambut kusut panjang seperti rumput. Tubuhnya dipenuhi bekas terbakar hitam. Namun, yang membuat Arga hampir roboh adalah mata sosok itu. Mata itu, mata ayahnya. Mata yang dulu lembut ketika mengajarkan Arga mengaji. Mata yang dulu hangat saat melihat Arga berangkat ke pondok. Kini mata itu kosong, penuh penderitaan, penuh jeritan tanpa suara. Pak Merta memekik lirih. Itu korban yang dipaksa bangkit untuk menjaga ritual. Arga, jangan dekat. Arga melangkah maju perlahan. Suara bergetar. Ayah! Sosok itu bergerak pelan. Kepalanya berputar ke arah Arga. Lalu gerah! Ia berlari menerjang Arga dengan kecepatannya yang tak masuk akal. Arga tidak sempat menghindar. Tubuh besar itu menghantam dada Arga dan menjatuhkannya ke lantai. Arga memegangi tubuh makhluk itu, berusaha menahannya, tetapi kekuatannya melampaui manusia. Ayah, ini aku, Arga! Suaranya pecah. Tapi makhluk itu tidak mengenalinya. Arwahnya sudah dililit siksaan ritual. Tidak bisa lagi membedakan siapapun. Pak Merta berteriak, Arga, hentikan dia! Itu bukan ayahmu lagi, nak. Itu wadah yang dikendalikan makhluk tingkat tinggi. Arga menatap wajah ayahnya yang berubah menjadi monster. Air matanya mengalir. Aku minta maaf, ayah. Titik cahaya di dada Arga tiba-tiba meledak terang. Arga memukul dada makhluk itu, bukan dengan tenaga manusia, tapi dengan dorongan energi dari segel yang mulai pecah. Makhluk itu terhampas ke belakang menabrak dinding hingga kayunya patah. Arga bangkit dengan mata merah basah. Pak Merta mendekat. Arga, kau tidak apa-apa? Namun Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap makhluk itu
yang kini merangkak seperti binatang terluka. "Ayah, aku akan mengembalikanmu, sekalipun harus menghancurkan seluruh neraka pesugihan ini." Makhluk itu mengeluarkan suara rintihan. Sejenak, mata itu tampak seperti benar-benar milik ayahnya. Sejenak saja. Lalu, dari belakang makhluk itu, muncul bayangan besar. Bayangan hitam tanpa bentuk. Bukan manusia, bukan jin biasa. Lebih besar, lebih tua, lebih gelap. Suara berat menggetarkan ruangan. "Santri, kau sudah mengganggu kontrakku." Pak Merta langsung pucat. "Arga, itu dia! Jin pemakan arwah, makhluk penjaga pintu murka." Arga menatap bayangan itu dengan mata yang kini tidak lagi takut. "Bagus," katanya pelan. "Aku memang datang untukmu." Bayangan itu bergerak, berakhir ketika kegelapan menerkam mereka. Malam itu, angin di desa Jati Arum, Jawa Tengah berhembus seperti membawa kabar kematian. Pepohonan jati bergesekan lirih seakan berdoa agar tragedi yang akan terjadi bisa tertahan meski mereka tahu takdir sudah terlanjur disusun. Arga berdiri di tengah pendopo tua pesugihan milik Juragan Suro, tubuhnya masih dipenuhi luka segar. Napasnya tersengal, tapi sorot matanya berubah, bukan lagi santri biasa yang kehilangan kedua orang tuanya, melainkan penjaga yang murka, anak muda yang dipaksa menjadi alat balas dendam langit. Dari arah reruntuhan pendopo, asap hitam pekat naik, membentuk sosok-sosok mengerikan. Jin-jin pesugihan yang terikat kontrak oleh Suro kini muncul satu persatu. Mereka bebas setelah tuannya mati, tetapi mereka belum selesai. Kulit mereka hitam legam seperti arang, mata merah menyala, tubuh bergelendot aneh seperti tidak memiliki tulang. Suara mereka bergema berat seperti drum perang. "Kau, bocah sakti, membunuh tuan kami. Kau harus menggantikan tumbal." Arga mengeratkan rahangnya. "Aku tidak takut. Tidak setelah melihat apa yang kalian lakukan pada ibu ayahku." Salah satu jin menjulurkan lidah hitam panjang, berbisik, "Darah orang tuamu masih menempel. Kami menciuminya." Arga bergetar. Bukan ketakutan, tapi amarah yang sudah mencapai batas. Ia menarik napas panjang, menutup mata, dan suara Kiai Ragil, gurunya, tiba-tiba menggema dalam ingatannya. "Ingat gah, ketika marah memimpin, jin akan berkuasa atas dirimu. Tapi ketika hatimu bersandar pada Tuhan, bahkan makhluk terkuat pun tak bisa menyentuhmu." Arga berbisik lirih, "Gusti, kuatkan aku." Dan saat ia membuka mata lagi, sorotnya berubah menjadi jernih, tenang, seakan ada yang baru turun menemaninya. Pertempuran terakhir. Jin pertama melesat, cakarnya menggores udara. Arga menghindar, meraih tanah, menepukkan telapak tangannya sambil membaca ayat pendek. Tanah itu meledak seperti bara api, membakar lengan jin tersebut. Ia meraung keras. Jin kedua melompat dari belakang, tapi Arga memutar tubuh, meninju dadanya dengan tenaga yang bukan manusiawi. Suara tulang retak terdengar. Tubuh jin itu terpental dan menabrak pilar. 3 jin lainnya mengitari Arga sambil tertawa parau. "Kekuatan manusia, tetaplah manusia, Arga." "Benar, tapi aku bukan sendirian." Seolah memanggil sesuatu yang tak terlihat, angin mendadak berhenti. Udara mengental, kemudian cahaya kecil seperti kunang-kunang muncul mengelilinginya. Jin-jin itu mulai mundur. Tidak, cahaya itu lagi. Cahaya itu memadat seperti selubung pelindung, membungkus Arga. Ia mengangkat tangannya perlahan, dan langit menggelegar.
Seberkas kilat jatuh tepat di tengah lingkaran jin. Tanah retak, api putih keluar dari celahnya. Jin-jin itu menjerit brutal, suara yang membuat telinga serasa pecah. Tubuh mereka meleleh seperti lilin tersiram minyak panas. Satu jin terakhir yang paling besar menghambur mendekat sambil meraung putus asa. "Aku tidak akan kembali ke neraka." Arga memejamkan mata, membaca rangkaian doa yang sejak kecil diajarkan ayahnya di beranda rumah. Cahaya menyilaukan meledak, dan jin terakhir itu hancur menjadi debu, tertiup angin jati yang dingin. Pendopo kini sunyi. Hanya suara bambu bergoyang pelan. Arga terjatuh berlutut, napasnya menggigil. Pundaknya naik turun cepat. Meski semua selesai, ada bagian dirinya yang hancur tak bisa kembali. Di tengah keheningan, suara langkah ringan terdengar dari belakangnya. Kiai Ragil berdiri di sana, wajahnya penuh rasa iba dan bangga yang tertahan. "Gah, berdirilah. Kau sudah melalui sesuatu yang tak seharusnya dipikul anak seusiamu." Arga menunduk. Air matanya mengalir diam-diam. "Pak Kiai, aku sudah membunuh banyak, bahkan manusia." Kiai Ragil mendekat, menyentuh bahunya. "Yang kau bantai bukan orang baik-baik, nah. Dan kau tidak bertindak untuk keserakahan. Kau melindungi diri dan menegakkan keadilan Tuhan." "Tapi ibu dan bapak, mereka nggak kembali." Kiai Ragil memejamkan mata. Suaranya pelan tapi mantap. "Terkadang enggak. Sebagian dari kita dipilih untuk menjalankan peran pahit agar keseimbangan kembali. Orang tuamu, mereka tidak mati sia-sia." Arga terdiam. Angin malam kembali bergerak pelan, membawa bau tanah basah. Restu terakhir. Di titik tengah pendopo yang runtuh, cahaya lembut muncul perlahan, seperti kerlip emas. Arga membalikkan badan dan jantungnya seperti berhenti berdetak. Dua sosok samar berdiri di sana. Ayahnya dan ibunya. Wajah mereka tidak menyeramkan, tidak berdarah seperti saat ia menemukannya. Mereka tersenyum, hangat, bangga. "Arga," suara ibunya lirih, bergema lembut. Kami tidak pernah menyalahkanmu." Air mata Arga tak terbendung. "Bu, Pak, aku kangen." Ayahnya menatapnya dengan mata yang dulu selalu menghibur setiap kali Arga jatuh atau gagal. "Teruskan hidupmu, nak. Jangan biarkan dendam merusak hatimu. Kau sudah melakukan bagianmu." Sosok itu mulai memudar pelan. Arga berteriak lirih, "Jangan pergi dulu." Ibunya tersenyum. "Kami tidak pergi. Kita hanya pulang lebih dulu." Dan mereka lenyap seperti kabut tertiup angin. Arga menangis dalam diam. Di belakangnya, Kiai Ragil memberi waktu untuknya meratap tanpa kata. Jalan baru. Beberapa minggu setelah kejadian, Desa Jati Arum kembali tenang. Rumor tentang juragan pesugihan yang tewas misterius menyebar cepat. Tapi tak seorang pun menduga bahwa penyebabnya adalah seorang santri muda yang hatinya patah. Arga memilih kembali ke pesantren. Ia ingin belajar bukan untuk menjadi pembalas dendam, tetapi untuk menjadi pelindung, seperti yang diharapkan ayahnya.
Kiai Ragil berkata pelan suatu malam, "Ga, kekuatanmu ini titipan. Gunakan secukupnya, jangan untuk sombong, jangan untuk membalas dendam lagi." Arga mengangguk. "Aku janji, Pak Kiai." Di kejauhan, angin kembali berhembus lewat pepohonan jati. Untuk pertama kalinya sejak tragedi menimpanya, Arga merasa angin itu tidak lagi membawa aroma kematian, melainkan harapan. Dan begitulah perjalanan gelap seorang santri yang kehilangan segalanya berakhir dengan pintu baru yang terbuka, pintu yang mengarah ke cahaya, meski ia lahir dari kegelapan terdalam.